Malam hari ini saya sampaikan kajian dari Ustadz Abdullah Sen. Untuk malam hari ini saya sampaikan materi tahun 2015, yakni tentang faedah surat Yasin. Di Muhammadiyah ataupun di pemuda Muhammadiyah, kalau kita mendengar Yasin ini masih agak alergi. Alhamdulillah tidak. Untuk Yasin ini masih ada beberapa yang alergi dan kita nanti akan kupas beberapa yang saya sempat dengar sehingga nanti kita perbincangkan bersama. Surat Yasin di buku tanya jawab Islam. Bukan, Pustaka Suara Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu punya buku tanya jawab, kalau nggak salah dari jilid 1 sampai 8 atau sampai 10. Saya kurang paham, sekarang sudah tidak terlalu hobi membaca, mohon maaf. Itu di jilid yang keempat itu ada tentang hukum membaca surat Yasin di malam Jumat. Tapi malam hari ini kita tidak sampaikan hukumnya karena ini berkaitan dengan khilafiyah, perbedaan. Ada yang menganggap hadisnya sahih, ada yang menganggapnya dhaif. Sementara Muhammadiyah sendiri tidak mengamalkan itu karena ada hadis yang lebih sahih, yakni ketika malam Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi. Adapun surat Yasin tidak boleh juga untuk kita kesampingkan, ya, karena bisa juga karena itu adalah ayat Allah yang ketika dibaca satu huruf mendapatkan pahala. Surat Yasin ini, Yasin ada dua kata, ada dua huruf, yakni ya dan sin. Tetapi ini termasuk fawatihus suwar, sehingga kalau di orang-orang Jawa itu seperti hanya beduk. Beduk itu menandakan sesuatu, akan ada kegiatan yang penting, yakni sholat. Zaman dahulu menandai waktu sholat itu dengan beduk. Ya. Kalau saya baca tafsirnya, baca tafsirnya Ibnu Katsir, ini termasuk fawatihus suwar itu seperti orang yang ngecek sound system. Halo, akan ada sesuatu yang penting untuk disampaikan supaya orang yang mendengar itu sudah siap terlebih dahulu. Di surat Yasin atau di Al-Quran pada umumnya itu ada tiga kandungan inti di dalam Al-Quran pada garis besarnya. Yang pertama tentang akidah, kemudian di dalamnya ada kandungan tentang fikih, yang ketiga tentang sejarah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada tiga garis besar, tiga kandungan pokok. Akidah, berisi akidah, kemudian fikih, dan juga sejarah. Di surat Yasin ini ada tiga juga sama, tapi prosentasenya berbeda. Lebih banyak ke akidahnya daripada fikihnya. Sehingga malam hari ini saya sampaikan yang fikihnya saja yang secara syariah di surat Yasin ada. Yakni terdapat di ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21, ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini kita malam hari ini kajian yang sangat sensitif dan kemarin sudah dibahas di manajemen masjid malam Ahad, mendatangkan takmir Masjid Sragen yang sudah membuat masjidnya begitu nyaman bagi para jamaah dan musafir. Jadi muridnya Joko Karyan, tetapi agak lebih besar karena domisilinya lebih di kota dan SK-nya dari Bupati. Untuk ayat 21 ini, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Ini asbabun nuzulnya atau riwayat ayat ini menurut Quraisy Shihab itu di ayat 20-nya itu ada 3 orang utusan Nabi Isa alaihissalam untuk mendakwahkan di negara yang namanya negara At-Taqiyah. Di sana orang-orangnya masih banyak menyembah berhala, sehingga 3 orang yang menjadi utusan Nabi Isa itu supaya berdakwah atau menjadi ustadz di situ, mubalih di situ, atau mengadakan pekan dakwah di situ. Nah, ketika sampai di negeri itu ternyata orang-orang tidak menyambut baik, bahkan sampai melempari ataupun menganiaya orang tersebut. Ya.
Kemudian datanglah Habib An-Najjar, datang orang yang alim, ya. Menurut riwayat dia itu seorang tukang tenun, itu mengabarkan, kalian jangan menyiksa, jangan menganiaya 3 orang utusan ini, karena mereka berdakwah tidak meminta imbalan dari kamu. Mereka adalah berdakwah dengan cara ikhlas, tidak meminta tarif, tidak meminta bayaran, tidak meminta honor. Jadi mereka itu sebagai ustadz, tapi ustadz dengan ikhlas lillahi ta'ala. Nah, di dalam riwayat ini ataupun di dalam ayat ini ada kandungannya, yakni tentang apa hukumnya seorang ustadz mengambil honor atau menerima amplop. Ya. Apa hukumnya di ayat 21 ini, hukumnya seperti apa? Nah, saya baca beberapa artikel, termasuk juga mendengarkan ceramah beliau Ustaz Abdul Hussein, juga pendapat dari Ustaz Adi Hidayat, juga Abdul Somad. Dari beberapa riwayat dari kalangan Hanafiyah itu melarang ketika seorang khotib, ketika seorang ustadz, kiai itu berdakwah kok meminta imbalan atau dalam kategori memasang tarif, ya. Tarif saya sekian, ketika tidak sampai sekian ya tidak dilayani, ya. Atau dalam artian ketika manusiawi, ketika ada seorang ustadz didatangi orang panitia yang membawa mobil mahal, dengan besoknya lagi ada panitia yang menggunakan sepeda ontel, ya. Biasanya secara manusiawi ustadz atau kiai akan memilih orang panitia yang berpakaian mewah, karena ini bisa jadi bayarannya lebih mahal dibandingkan dengan seorang yang panitia yang datang dengan keadaan seperti itu. Nah, ini manusiawi, ya. Di ayat ini ditunjukkan untuk tidak ikutilah orang yang tidak meminta, jadi hanya mengikuti orang-orang yang tidak meminta imbalan. Jadi Hanafiyah menyampaikan dilarang, tetapi Imam Syafi'i mengatakan boleh meminta imbalan atau mengambil, bukan meminta ya, mengambil amplop atau honor dari panitia ketika memang betul-betul membutuhkan, ya. Membutuhkan artinya ada di kalangan kita itu seorang ustadz atau kiai yang tugasnya memang hanya menjadi ustadz saja. Contoh mungkin seorang kiai atau pimpinan pondok, ya, itu biasanya mereka fokus tidak menyambi perekonomian, tidak bisnis. Jadi setiap pagi hanya menulis artikel, menulis ceramah, kemudian untuk disampaikan. Jadi yang dikerjakan itu hanya untuk bagaimana supaya bisa berdakwah dengan baik atau dalam kategori profesional, ya. Ini dalam kategori profesional tadi. Jadi boleh, tetapi tidak memasang tarif atau hanya sekedarnya saja, dan tidak untuk memperkaya diri atau tidak untuk menjadi sebuah pekerjaan, ya. Saya tidak tahu, nanti kita diskusikan antara profesionalisme dengan menjadi profesi, ya, menjadi profesi, ya. Untuk itu di ceramah beliau menyampaikan ketika ada seorang ustadz kok menerima amplop kemudian diterima, kita sebaiknya berhusnudon. Bisa jadi ustadz itu adalah memang pekerjaannya hanya itu, perekonomiannya hanya itu, ya, dan perekonomiannya kurang, sehingga bisa jadi seperti itu, ya. Kita sebagai orang yang selaku panitia ataupun para santri-santri yang mendengarkan, kita berhusnudon seperti itu, jangan sampai bersungudon, ya. Dan hukumnya tadi sudah. Jadi ada 2, sebagian mayoritas jumhur ulama membolehkan, tapi dengan syarat, tetap dengan syarat, ya. Dan ulama yang lain memang tidak membolehkan, artinya sampai dengan memasang tarif. Sehingga ayat ini supaya kita memilih untuk mengikuti orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Jadi lebih menghargai ketika ada seorang ustadz yang memang menjaga keikhlasannya dengan tidak menerima imbalan. Sehingga ada beberapa orang ustadz, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau ketika berdakwah pun nyambi bisnis, ya, jadi tidak menerima imbalan, tetapi perjalanan dakwahnya itu berasal dari penjualan batik yang ia lakukan, supaya tidak membebani orang lain. Nah,
di Pemuda Muhammadiyah juga pengen mengarah ke situ. Bagaimana supaya kita berdakwah, mengadakan kegiatan buka bersama, mengadakan kegiatan pengajian, tidak menerima tidak menarik iuran tidak menarik donatur, tetapi kedepannya bagaimana supaya kita bisa mempunyai usaha, ya, mempunyai usaha sehingga dari usaha itu kita bisa mendanai sebuah kegiatan dakwah. Nah, itu arahnya segitu, sehingga di Pemuda Muhammadiyah Purwojati sudah yang pertama dilakukan membuat bengkel Surya Perkasa di Bojong, ya. Yang malam hari ini kita hadirkan beberapa teman-teman dari Karang Tarunor yang sudah mulai merintis bisnis berbagai macam usaha, ya, sehingga nanti bisa menyampaikan gagasan-gagasan pendapat bagaimana supaya bisa wirausaha yang dirintis oleh pemuda yang mungkin lebih sulit secara kelompok daripada usaha sendiri, yaitu nanti bisa disampaikan di forum ini. Untuk malam hari ini saya cukupkan pengantar kajian malam hari ini tentang surat Yasin ayat 21 yang berisi tentang hukum seorang ustadz atau kiai menerima amplop. Tentu banyak nanti akan tanya jawab, diskusi, dan sekali lagi saya bukan orang yang paling pinter, saya hanya membuka YouTube, membaca artikel, dan saya sampaikan. Ini yang saya mampu. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.